Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya teman-teman, kembali lagi kita untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pimpin doa dulu, silakan ketua kelas. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Semangat pagi. Pagi sukses. Bukan, baru aja liburan sebentar. Bagaimana semangatnya? Coba. Semangat pagi. Pagi sukses. Ya, bagus. Semangatnya sudah semangat pagi dan sukses. Coba saya lihat di kehadirannya, apakah semua hadir atau tidak. Tapi sebelum itu, ketika nanti teman-teman menyampaikan kehadiran, bukan kata hadir ya, tapi silakan sebutkan satu kata yang membuat teman-teman semangat. Lufardo Arya. Pioner. Pioner, bagus. Fikri Firoz. Let's go. Let's go. Good. Zaki. Cerdas. Cerdas, amin. Setiap proses kegiatan kita itu harus ada ujungnya nanti, gitu ya. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia, betul? Betul. Sekarang, apa motivasi Anda hadir ke sekolah hari ini? Silahkan, siapa yang bisa? agar dapat mencapai cita-cita. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jasmin. Ya, menimba ilmu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, gitu ya. Pasti semua punya cita-cita kan? Baik, baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menarik keteladanan dari geografi pahlawan. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Pengertian biografi. Pengertian biografi kan? Struktur biografi. Bagus. Pengertian dan struktur biografi. Sekarang kita akan lanjutkan. Masih di halaman membaca dan memirsa. Lihat, ini adalah tujuan serta capaian pembelajaran kita untuk hari ini. Capaian pembelajarannya membaca dan memirsa. Tujuan pembelajarannya silakan tolong dibaca lagi. Tujuan 10. Terima kasih. Dari teks rekor untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti teman-teman akan menemukan makna tersurat dan tersirat dari teks rekor. Teks rekor, salah satu contohnya adalah teks biografi. Benar. Indikator tujuan pembelajarannya bisa tolong dibacakan Kak? Oke, baik, terima kasih. Ini nanti setelah proses pembelajaran ini harapannya teman-teman mampu untuk menyimpulkan makna tersurat maupun tersirat. Begitu. Baik, untuk memperjelas kita coba lihat ini. Kenal siapa beliau? Siapa? Presiden ketiga. Presiden ketiga. Bapak almarhum B.J. Habibie. Benar. Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh teladan. Iya atau tidak? Iya. Betulkah? Coba kita buktikan. Silakan teman-teman simak baik-baik biografi ini. Kemudian nanti kita akan simpulkan. Tadi kisah tentang Bapak almarhum B.J. Habibie. Sekarang, mari kita pikirkan bersama. Mengapa kisah ini menjadi menarik untuk disimak? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Silakan Mufardo. Karena kisah ini menyangkut tentang seorang yang memiliki jabatan tertinggi ataupun orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam sejarah Indonesia. Oke, baik. Tentang seseorang yang punya pengaruh besar di Indonesia.
makanya dia menarik untuk disimak. Kalau menarik berarti dia sesuatu yang tidak biasa, gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana biografi dapat memberikan pengaruh untuk kehidupan kita di masa kini? Kak Yuyun. Karena perjalanannya memotivasi kita untuk berjuang dan terus belajar. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan oleh kisah biografi tersebut? Silakan. Kisah dari biografi B.J. Habibie ini sangat menginspirasi kita untuk tekun dan ulet untuk belajar serta tanpa menyerah dan menjadi seorang yang bekerja keras agar bisa sukses. Baik, tekun, ulet, dan pantang menyerah agar bisa sukses. Gitu ya. Baik teman-teman, untuk proses berikutnya adalah kita akan bekerja kelompok seperti biasa. Untuk hari ini berarti kita lihat dari posisi duduk karena sepertinya posisi sudah berubah. Silakan per baris bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bagaimana cara menentukan amanah? Amanah itu apa? Pesan moral. Baik, teman-teman perhatikan. Ada teman yang bertanya, bagaimana cara kita menentukan amanah dari sebuah teks? Dalam hal ini kita bahas teks biografi, gitu ya. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah yang pertama, kita temukan dulu informasi pokok dari teks biografi yang kita baca. Otomatis kita harus baca dulu ya. Kita harus baca dulu teks biografinya itu, pokok informasinya apa sih? Begitu. Setelah kita tahu, misalnya seperti yang tadi biografi B.J. Habibie, pokok informasinya apa? Oh, ternyata tentang ketekunan B.J. Habibie, gitu ya. Setelah itu kita temukan hal-hal pentingnya apa saja, seperti yang kita bahas tadi. Setelah tahu pokok informasi, kemudian hal-hal penting, bahwa teman-teman bisa menyimpulkan. Kita kaitkan dari pokok informasi, hal-hal penting, baru kita kaitkan kedua hal tersebut menjadi simpulan pesan yang mau disampaikan oleh si penulis biografi. Begitu Kak? Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok sekian, yaitu saya Iqbal Deja Makiro, Saya Fatimah Hibatul Setia. saya Yus dari Bumbu. Hari ini kami akan memberikan presentasi kami tentang tugas yang telah diberikan, yaitu menarik pelajaran dari biografi pahlawan, yaitu tentang kejujuran Muhammad Hatta. Yang pertama adalah, apa saja alasan yang mendasari Muhammad Hatta saat menolak pemberian dari Sumarno? Muhammad Hatta beralasan bahwa uang yang perlu ditanggung pemerintah hanya biaya perjalanan. Jika ada uang lain yang diberikan, maka itu dianggap sebagai uang yang seharusnya tidak diterima dan perlu dikembalikan. Jujur, teguh pendirian, tegas, murah hati, sederhana, memegang prinsip. Hal ini tampak pada sikap beliau yang tidak menerima uang yang bukan hak diberikan. Apa saja pesan atau amanat yang terkandung dalam teks di atas? Bersikap jujur dalam melaksanakan suatu pekerjaan, janganlah menerima uang yang bukan hak milik kita. Apakah kalian setuju dengan pemikiran dan sikap Bung Hatta dalam teks di atas? Jelaskan alasannya. Setuju karena pada masa sekarang diperlukan sikap pemimpin atau pejabat yang tidak mementingkan diri sendiri serta tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri atau keperluan pribadi. Muhammad Hatta akhirnya memberikan uang dari Sumarno ke pemuka masyarakat di Dugul. Menurut pendapat
Menurut kelompok kami sudah tepat. Alasannya karena sebagai uang dari negara, maka uang tersebut lebih tepat diberikan kepada rakyat. Selain itu, pemuka masyarakat di Bubul, Papua hidup di pelosok dan sangat memerlukan biaya dari pemerintah. Ketika ada yang presentasi di depan, berarti teman yang lain apa tugasnya? Menyimak dan menanggapi. Apabila ada hasil sajian teman-teman yang tidak sesuai dengan pemikiran kelompok kita, itu boleh kita tanggapi dan kita akan buka diskusi. Seperti itu ya, tanggapi dan buka diskusi. Kemudian, kalau dari segi konten sebenarnya tadi teman-teman insya Allah hampir semuanya baik dari segi konten. Hanya saja saya perlu memberikan refleksi dari segi sikap dan tata cara kita melakukan sebuah presentasi. Sebab intinya tentang apa? Bung Hatta merupakan orang yang jujur. Bung Hatta merupakan orang yang jujur. Ya, Bung Hatta merupakan orang yang jujur. Apa wujud kejujuran yang bisa kita lihat? Salah satu contohnya dari Bung Hatta siapa? Silahkan Kak Yuyun. Karena Bung Hatta tidak mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Baik, Bung Hatta tidak mau mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Salah satu contohnya uang saku, gitu ya. Dari kisah Bung Hatta kita bisa belajar. Baik, sampai di sini untuk materi menyimpulkan makna dari teks biografi. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kita siap untuk mengerjakan refleksi evaluasi ya. Mengerjakan evaluasi. Baik, silakan dikerjakan masing-masing. Waktunya sekitar 5 menit saja. Evaluasi formatif yang sudah teman-teman kerjakan. Ada yang sudah menjawab dengan benar semua, tapi ada yang masih keliru dalam hal menarik keteladanan dari tokoh dan menyimpulkan makna. Masih ada yang keliru dalam hal itu. Bagaimana tadi cara kita menyimpulkan makna? Baca dan temukan pokok informasi atau informasi penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Langkah kedua tadi apa? Setelah kita tahu pokok informasinya, kita temukan informasi penting, kemudian kita kaitkan kedua hal tersebut, pokok informasi dan informasi pentingnya kita kaitkan untuk menyimpulkan makna. Ada yang maknanya tersurat. Kalau tersurat berarti apa? Tertulis dalam teksnya secara jelas, gitu ya. Kalau makna tersirat berarti kita harus simpulkan dulu. Kita harus kaitkan seperti yang tadi. Itu untuk makna yang tersirat. Baik teman-teman, berarti cukup untuk pembelajaran kita hari ini seperti tadi. Struktur sudah di pekan lalu, definisi juga sudah di pekan lalu. Kemudian hari ini kita menyimpulkan makna. Pekan berikutnya kita masih akan bertemu lagi di biografi. Tapi berarti teman-teman akan mencoba untuk ya, kita harus bisa mengaplikasikan pembelajaran kita dengan cara menulis biografi. Biografi siapa yang akan kita tulis? Kita akan lihat di papan depan. Kalau kelas Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa